wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran unzila fihi al Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya Rabba Ramadhan wa munzilal Qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fihi وبلغنا من كل خير فوق ما نرتجيه واجعلنا ممن تعفو عنه وتعافيه وترضى عنه وترضيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali, bertemu kembali dalam satu acara rutin kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Risalatul Mu'awanah. Yang mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah, masih dalam bab fi bayani kathrati turuqil khair, satu bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita pegang sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam, agama kita ini jalan kebaikan itu banyak. Allah berikan kemudahan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika umat-umat terdahulu itu ketika mau ibadah itu susah, maka kita umat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu itu nggak bisa ibadah kecuali ada di tempat ibadah, di masjid. Kalau nggak di masjid nggak bisa. Tapi Allah jadikan untuk kita umat Nabi Muhammad, kita mau sholat di mana saja bisa. Yang penting tempatnya suci. Di mana saja, mau di aspal, mau di padang pasir, mau di bebatuan. Yang penting memenuhi syarat maka bisa. Kalau umat terdahulu nggak bisa, hadirin, mau ibadah ya harus di masjid, harus tempat ibadahnya. Kalau nggak bisa. Orang dulu mau ibadah ada syarat tertentu, debu ini nggak bisa untuk tayamum. Tapi umat Nabi Muhammad dijadikan debu ini bisa untuk tayamum. Kalau dulu orang-orang dahulu kena najis, maka yang kena najis harus dibuang, nggak bisa dipakai lagi atau dipotong. Umat Nabi Muhammad kena najis cukup dikasih air, sifat najisnya hilang, kasih air, selesai sudah. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam, beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa baca di kitab Taurat,
kok ada satu umat akhir zaman punya keistimewaan ini. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, jadikan mereka itu umatku ya Allah. Allah nggak ngizinkan. Itu umat Nabi Muhammad, kata Allah. Ada lagi umat yang seperti ini ya Allah, jadikan itu umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Nggak bisa, itu umat Nabi Muhammad. Ada lagi umat seperti ini ya Allah, jadikan itu umatku. Nggak bisa, itu umat Nabi Muhammad, nggak diizinkan. Kalau begitu ya Allah, kalau mereka nggak bisa jadi umatku, izinkan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Loh, Nabi ini hadirin, Nabi kepengin jadi umatnya Nabi Muhammad. Loh, kita nggak minta sama Allah. Ada yang pernah minta dijadikan sama saat di perut ibu, ya Allah mudah-mudahan jadi umatnya Kanjeng Nabi? Nggak ada. Kita nggak minta, tahu-tahu dikasih nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirin, kita bukan hanya kita yang ngaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad, tapi benar-benar Nabi Muhammad mengaku kita menjadi umatnya. Allahumma amin ya rabbal. Kita lanjutkan al-khamisu, hadis yang kelima dari bab ini. Wa anhu, masih riwayat sahabat Abu Dzar. Masih riwayat sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah atau Jundab bin Junadah. Beliau berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata kepadaku, kata sahabat Abu Dzar ini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Rasulullah, jangan kau merendahkan, meremehkan daripada kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan kau bertemu saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang menyenangkan. Jadi wajah yang penuh dengan senyuman dan manis hadirin. Ada senyum-senyum kecut namanya. Ada senyum-senyum ngece. Ya kan? Ada ketawa-ketawa senang, ada ketawa ngece. Nanti Jerman kan senyum, cuman ngece ada. Cuman yang dimaksud di sini adalah apa itu? Biwajhin, maksudnya biwajhin dhahik mustabsyir. Jadi wajah ini penuh dengan senyuman dan menyenangkan dipandang, nyenengi dipandang. Orang lewat, masya Allah. Ya. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini artinya bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan wajah yang menyenangkan. Ini merupakan perintah Nabi Muhammad dan amal kebaikan. Kata Nabi Muhammad, jangan diremehkan. Hadis berikutnya, sadisu, yang ke-6. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia maka baginya wajib untuk disedekahi. Nanti dalam hadis berikutnya dijelaskan sendi manusia itu ada 360 sendi. Semuanya harus disedekahi. Ini hadis seiring dan seirama dengan hadis sebelumnya. Wa kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya, jadi setiap harinya ini mulai matahari terbit ini hadirin, maka setiap persendian ini wajib untuk disedekahi. Ya'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kemudian Nabi memberitahu yang namanya sedekah itu apa saja. Ternyata enggak mesti harus uang ataupun makanan.
Kata Nabi Muhammad, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan, ini sedekah. Wa yu'inu rajula fi dabbatihi, dan menolong seseorang untuk naik tunggangannya. Fayahmiluhu 'alaiha, yang nggak bisa naik nih, kita bantu supaya naik tunggangannya atau kendaraannya. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau mungkin sudah naik barangnya belum keambil. Kayak kita mau bawa kresek besar, sudah naik motor, kardusnya masih di bawah, kan susah. Ngangkat, bantu orang, kardusnya dinaikkan, ini pun sedekah. Kebaikan yang bernilai apa? Sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah, dan ucapan yang baik ini pun merupakan sedekah. Apa saja hadirin? Mungkin ngucap salam, assalamualaikum, sedekah. Tasbih, tahlil, takbir. Wa bi kulli khadwatin yamshiha ila sholati sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah menuju masjid untuk sholat. Datang ke masjid untuk apa? Sholat, untuk ibadah, maka setiap langkahnya satu langkah dinilai sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan di jalan, ini pun pahalanya seperti pahala sedekah. Artinya hadirin, amal kebaikan banyak sekali. Kita dikasih kesempatan oleh Allah, ya, supaya kita ini apa istilahnya, nggak bosan melakukan satu kebaikan. Ada kalanya orang ini bosan melakukan ini, terus bosan, dikasih amalan yang lain yang pahalanya tidak kalah besarnya, ya, supaya kita nggak bosan seperti itu. Kemudian berikutnya, warawahu Muslimun aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat, di dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menciptakan setiap manusia dari kalangan Bani Adam ini mempunyai 360 sendi. Oh Bib, apa benar 360 sendi? Ning ora percaya, detung dewek, mulai sing ngendas gulu sendina napira. Ini yang di leher sendinya nggak satu loh, ada banyak sendi di leher. Kemudian setelah leher ada bawah leher, ini apa? Di bahu ada sendi lagi. Kemudian turun ke bawah di sikut, ya, siku ada sendi lagi. Turun ke bawah lagi pergelangan tangan ada sendi lagi. Ya, kemudian di jari-jari ini yang jempol saja sudah berapa sendi. Ini semuanya 360. Nanti kalau ada yang sudah menghitung saya kasih tahu benar enggak 360. PR. Oh nang omah balik ngitung sendi jumlahnya anak 300 widak, bener apa ora? Ya. Kalau nggak tahu, nggak bisa ngitung, tanya dokter. Takon dokter. Bener boleh sendi itu ada 306. Berarti dokternya dokter spesialis ortopedi, iya. Spesialis tulang. Tanya sendinya ada berapa? Kemudian faman kabbarallah, siapa yang mengagungkan Allah, mengucap takbir, wa hamidallah, memuji Allah, wa halalallah, mentauhidkan Allah dengan membaca la ilaha illallah, wa sabbahallah, mensucikan Allah, wa wastaghfarallah, dan meminta ampun kepada Allah, wa azala hajaran antariqin nas, menghilangkan batu dari jalan manusia, au syaukatan atau duri, au azman anit tariqin nas, atau mungkin ada tulang belulang, anari, ada paku, ada apa saja
wa amara bima'ruf atau mengajak kebaikan, au naha an mungkar mencegah kemungkaran, adada sitina wa thalathimi'ah sebanyak 360 kali, fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahan nafsahu anin nar. Maka dia berjalan di hari tersebut ya sebagaimana dia berjalan dirinya ini terbebas dari api neraka. Jadi yang sudah menunaikan sedekah dari persendiannya ini dengan berbuat baik, dengan beramal baik, maka akan dicatat oleh Allah menjadi penghuni surga, dibebaskan dari api neraka. Ya. Hadis yang berikutnya as-sabi' yang ketujuh dari bab ini, wa anhu radhiyallahu anhu, masih riwayat Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid atau pergi di pagi hari atau pergi di sore hari ke masjid, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah siapkan baginya di surga ini sebuah istana, sebuah rumah. Ya, kullama ghada aw raha, setiap dia pergi ke masjid bolak-balik maka dikasih satu rumah di surga. Mungkin kita di sini nggak punya rumah hadirin, nggak punya sertifikat, tapi ketika kita datang ke masjid niatnya benar-benar lillahi ta'ala, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Bisa jadi bayang omai surga kayak ngapa sing jelas sejen karo omai panjenengan lain. Oh, rumah saya bagus pakai marmer, lain sudah. Surga ini kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, tidak bisa dilintaskan dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lintaskan tidak sama, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Panjenengan mikir, oh nean temboknya sing emas, lebih bagus lagi surga. Oh mungkin lantainya dari mutiara, lebih bagus lagi. Oh mungkin dari kaca yang bawahnya ada akuariumnya, lebih bagus lagi. Nggak bisa dibayangkan. As-saminu yang ke-8, wa anhu, masih dari sahabat Abu Dzar, ya, wa anhu radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, wahai para perempuan wong wadon sing Islam, kaum muslimat. Ini didengarkan ibu-ibu yang ngomong Nabi Muhammad, wahai kaum perempuan, ibu-ibu muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan kau sepelekan memberikan hadiah kepada tetanggamu. Jangan sepelekan memberikan hadiah kepada tetangga, walau firsana syatin, sekalipun hanya ngasih dengkil. Ngerti dengkil? Dengkil wedhus. Bibnya orang udah dengkil cakar ayam oleh-oleh. Cakar ayam gawe glotak enak, kirim ya. Kirim. Ini jangan dihilangkan adat seperti ini hadirin, sekalipun sedikit. Sekalipun hanya dengkil kambing, cuman dengkil sekir gane larang. Ya, men durunge lockdown bae sepasang wedhus cilik, ndas cilik, dengkil cilik 20.000 durung dimasak. Siapa lebih apal long pernah tuku. Ya. Larang regane. Ya. Cuman artinya apa hadirin? Sekalipun sepele, jangan sepelekan. Bahkan Nabi Muhammad telah mengatakan, wahai siapa itu? Sahabat siapa yang disebut? Kalau kau masak daging, fa'akthir ma'aha, maka banyakin airnya. Ibu-ibu, rongokna, ning masak daging diakehi banyune. Ya, makanya kalau melihat hadis ini, afdol mana beb, makanan yang ada kuahnya atau makanan yang kering? Maka jawabannya afdol sing ana kuahe, yang ada maraknya. Marak ini kuah. Yang orang Tegal ngomong marak.
Merak ini kuah daging ya, daging. Biasanya disebut jangan, kau lagi apa? Lagi jangan apa? Jangan kuah. Wis jangan kuah. Maksudnya jangan kuah daging. Nah, ini kalau kita masak daging banyakin kuahnya. Untuk apa? Nanti kuahnya untuk dibagi-bagi ke tetanggamu. Bokat ana wong sing kepengin mangan ngelih Qur'ana segatok nang omah. Wong dibagini nang apa? Bantuan pemerintah kan beras sing paling akeh ya. 5 kilo lauk enteng, enggak ada lauk, hanya ada nasi saja. Bisa jadi kuah kita manfaat dimakan sama tetangga ki. Ya cuman ya aja kuah tok, aja duduh tok dimain aja ceker-ceker mbok apa. Yang penting anak isine. Ya, apa campuri laos yang ndak akeh ya kena. Dagingnya campuri apa? Laos. Jadi dudu akeh is kayong antep, is ana ampas ujug-ujuge laos ampas temenan. Ya, ini perintah Nabi Muhammad. Artinya jangan sepelekan hadirin. Bagi-bagi seperti ini jangan sepelekan. Bagi masak yang banyak. Orang olahraga dagingnya is kuahnya aja nggak apa-apa. Habib saya nggak mampu semua tetangga, nggak apa-apa, yang dekat-dekat saja. Yang dekat dari pintu rumah kita. Maka insya Allah itu pun merupakan kebaikan yang akan mendatangkan pahala yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-9, wa anhu, masih Abu Dzar ini. Banyak sekali Abu Dzar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Muhammad beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Au bid'un wa situn, atau 60 cabang, syu'batan 60 cabang. Fa afdaluha, dan yang paling afdal dari keimanan itu, cabang yang paling afdal, qaulu la ilaha illallah. Bareng-bareng. Pindo maning, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini keimanan yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini pun cabang keimanan hadirin. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu isin merupakan cabang dari keimanan. Malu apa? Malu berbuat maksiat, malu meninggalkan ibadah, malu berbuat dosa kepada Allah, malu mengambil hak orang lain, malu ini dan itu. Paham ya? Bukan malu nyong pan ngaji isin sih, kenapa isin nyong durung bisa ngaji. Gue bukan malu yang seperti itu. Ya, tapi malu ketika kita meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah beberapa hadis sudah kita baca. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kitab Risalatul Muawanah. Subhanallah hadirin, niki arane tepung. Pas. Ya. Kitabnya bahas tentang amal kebaikan, kitab hadisnya ini, kitab Risalatul Muawanah pun sedang membahas tentang masalah amal baik. Ini namanya pas. Ya. Ayo ngapa pakai tepung, ayo jodoh niki, jodoh ini. Pas kebenaran. Pas kebenaran kitab Riyadhus Shalihin sama ini pembahasannya sama. Ya, pembahasannya sama. Jadi meringankan saya di dalam mutolaah. Sedurunge ceramah kan kita orang belajar. Bape pada ya wis belajare siji bae ora loro-loro. Cukup. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal
alamin. Faslun wa 'alaika bi imatatil adza an tariqil muslimin. Hendaknya kamu ini menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Kan sama ini, pada baik kan? Menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Fa inna dzalika min syu'abil iman. Sebab yang demikian itu termasuk cabang-cabang keimanan. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi? Ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang, yataqallabu fil jannah, dia berpindah-pindah, main-main di sorga, senang-senang di sorga. Nabi Muhammad dikasih gambaran sorga, ada orang senang-senang loncat sana, melayu mene, kayak umai dewek sorga ini. Apa amalannya? Ternyata hadirin, fi husni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin. Ada ranting, ada rantingnya ini ada duri-durinya. Rantingnya ada duri-durinya. Pas di jalanan kalau ada orang lewat ya nyucus. Mungkin bisa kena tangannya, mungkin bisa kena kupingnya, mungkin bisa kena matanya, kan bahaya. Kemudian sama orang ini dipotong rantingnya supaya nggak mengganggu orang Islam yang lewat. Subhanallah hadirin, kata Rasulullah, orang semacam ini, aku diberi gambaran orang yang semacam ini besok bersenang-senang di surga. Nyingkirkan dok. Nah kemarin kita bahas kalau bisa pas nyingkirkan gangguan di jalan, ini jangan hanya menyingkirkan saja, tapi ketika mengambil gangguan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ana waktu diambil batunya sambil ngelempar la ilaha illallah. Jadi menggabungkan antara cabang keimanan yang paling tinggi dan cabang keimanan yang paling rendah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah, digabungkan semuanya dapat. Atau kata yang lain, kata ulama yang lain, bukan hanya perbuatan saja yang akan dinilai, tapi karena kita mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya dapat pahala. Lisan kita karena mengucapkan la ilaha illallah pun dapat pahala. Dua-duanya dapat pahala. Makanya jangan sepelekan. Nabi juga pernah mengatakan demikian hadirin. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka ini walaupun hanya dengan setengah butir korma. Maksudnya apa? Walaupun hanya dengan sodakoh separuh butir korma. Ada korma satu ditugel, disodakohkan. Kata Rasulullah, itu sodakoh kalau kamu benar-benar ikhlas, maka akan menyelamatkan kamu dari neraka. Akan selamat dari neraka. Ada kisah hadirin, seorang ibu-ibu punya anak kecil. Ya, dia lagi makan korma, dan korma ini cuma satu-satunya yang dia miliki, nggak ada harta yang lain. Pas lagi makan baru separuh, ada orang datang depan pintu rumahnya minta sodakoh. Tolong bu, saya belum makan, saya butuh makanan, saya kelaparan, tolong beri saya makanan. Kata orang yang minta-minta. Loh, kata ibu-ibu yang diminta bingung, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya makanan, saya nggak punya harta, saya juga pas kekurangan ini. Ini harta satu-satunya saya ini hanya setengah korma. Ada korma baru tak makan separuh, tinggal separuh. Kalau kamu mau, monggo silahkan diambil. Kalau nggak mau ya jangan. Setengah korma sudah dimakan separuh. Kemudian diberikan kepada orang yang minta. Orang yang minta, ya boleh, nggak apa-apa, daripada saya kelaparan, saya sebutir korma bawa sini, saya makan. Kemudian diambil setengah butir korma, kemudian dimakan. Subhanallah hadirin, ini balasannya ini. Ibu-ibu ini punya anak kecil, umurnya masih mungkin hitungan bulan lah. Ya. Anaknya keluar rumah, depan pintu rumah ada serigala lewat. Lihat ada anak kecil, langsung diterkam sama serigala. Anak kecilnya diterkam sama digondol
Ini lehernya dimakan pakai giginya serigala, kemudian dibawa lari, dikejar sama ibunya. Anakku, ya nggak kekejar, serigala larinya kencang, larinya cepat. Subhanallah, ketika ngejar, nggak lama kemudian ada orang dengan pakaian yang bagus, wajah yang bagus, nolongin anak tersebut yang sedang dimakan serigala. Diambil itu anaknya, dikeluarkan dari mulut serigala, diusap lehernya, kemudian sembuh seperti sedia kala. Kata ibu-ibu tersebut, kamu itu siapa? Saya malaikat yang diutus sama Allah. Loh, kenapa kamu menolong saya? Iya, ini berkat sedekah kamu. Sebagaimana kau mengeluarkan korma dari mulutmu, korma yang sudah tinggal setengah itu kamu keluarkan, kemudian kamu sedekahkan. Lagi anaknya konsing wis manjing cangkeme serigala, pitok namaning dan Gusti Allah, berkah dari sedekah yang kamu keluarkan. Ini gara-gara sedekah itu, hadirin. Makanya jangan sia-siakan sedekah. Ya. Sedikit, insya Allah kalau kita ikhlas, maka akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah. Insya Allah ketemu lagi besok pagi setelah sholat subuh. Hadza lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا لذا أشرفنا فاكتب علينا توبة واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة من أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بكل سولي بالمصطفى رسولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تسي صحبه والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر